Aku dikejar-kejar hantu. Aku dikejar-kejar setan. Dan setan itu mau membunuhku. Setan itu mau aku mati. Setan itu pengen aku mati. Setan siapa, Mas? Namanya Ningsih. Namanya Ningsih, kita sebut saja. Hantu yang disebut sama Hendrik ini namanya Ningsih, berarti perempuan. Hendrik mengatakan jika dia ini diteror hantu bernama Ningsih ingin membunuh Hendrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo, tentunya di channel Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, dimanapun kalian berada ya, ini saya selalu berdoa mudah-mudahan kalian ini selalu sehat walafiat. Amin ya. Banyak rezeki melimpah. Amin, 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 amin. Nah, pastikan ya kan semuanya absen, namanya siapa, kotanya di mana. Ini gunanya biar kita tambah kenal deket. Ini sedikit informasi ya. Jadi awalnya ini saya memang udah pernah punya TikTok gitu. Pernah punya TikTok ya kan, akan tetapi karena akunnya lupa dan memang kesibukan saya akhirnya di YouTube, ini yang membuat saya akhirnya lupa nih untuk mengurus TikTok. Nah, kemarin-kemarin ini pas nongkrong ketemu sama teman-teman ini ngomong ke saya gitu loh. Masa sih kamu gak punya TikTok gitu kan. Dan pada akhirnya saya pun bikin TikTok. Tanya itu, ada beberapa DM yang masuk ini menyuruh saya gitu kan ya, Mas Dodo bikin TikTok dong. Dan pada akhirnya saya membuat TikTok. Nah, inilah akun TikTok resmi saya. Ini akun saya nih yang asli ya. Yang lainnya ini udah gak pada aktif dan yang aktif ini hanya ini. Nah, ini dia. Monggo silahkan kalian follow ya. Nanti saya akan follow back gitu. Akan tetapi memang TikTok ini fallbacknya ini pelan ya. Jadi ketika sudah memfallback banyak orang, jadi dari TikToknya ini kayak menyarankan untuk di kemudian hari gitu. Jadi tenang, pasti akan saya fallback gitu ya. Oke, itu TikTok saya. Nah, untuk Facebook ya, ini barangkali teman-teman yang belum tahu Facebook saya, ini Facebook saya Rian Agus Widodo. Monggo silahkan. Banyak kegiatan-kegiatan saya dan tim saya ini di Facebook. Jadi biar tahu keseharian saya taruh video di situ gitu. Nah, satu lagi nih untuk Instagram. Nah, Dodo Sinju. Monggo silakan. Kalian follow ya, DM, saya bakal langsung follow back kalian semuanya. Gitu. Ini gunanya kenapa di kolom komentar YouTube ini lebih penting memperkenalkan nama dan kota. Gunanya ini agar ketika ketemu di media sosial yang lain, kita udah nggak canggung lagi. Oke Mas Dodo, jangan kelamaan, langsung aja Mas Dodo. Ini cerita apa nih yang mau dibawain? Nah, di cerita kali ini kiriman dari subscriber ini menceritakan. Nah, ada satu rombongan debt collector yang terkenal bengis bagai preman jalanan. Mereka tidak pandang bulu. Ini sangat-sangat kejam. Mulai dari menarik setoran motor yang macet gitu kan ya, kredit-kredit yang macet, bahkan sampai nagih hutang. Ini ketika mereka beraksi ini benar-benar udah keterlaluan. Akan tetapi jasanya ini sangat dibutuhkan bos-bos besar. Nah, jika mereka ini bertemu korban-korban yang susah untuk ditagih atau bahkan sampai melawan, mereka tidak segan-segan untuk menyakiti, bahkan nekat membunuh korban. Jadi ketika ada korban yang melawan atau apa, mereka ini udah jelas nih, mereka bakalan nekat sampai ke pembunuhan. Pada suatu ketika mereka ini bertemu dengan korban, dan korbannya ini seorang perempuan. Dia ini sedang hamil. Perempuan ini sedang hamil. Perempuan ini ya, ini disiksa habis-habisan, bahkan sampai dibunuh. Perempuan dan bayinya ini meninggal dunia, dan mayatnya dibiarkan terkapar di tengah jalan. Akan tetapi arwah dari sang perempuan tadi yang menjadi korban sampai dibunuh, ditaruh di tengah jalan, ini arwahnya gentayangan dan menuntut balas kematian. Akankah para debt collector itu selamat dari teror arwah perempuan yang gentayangan? Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ceritanya. Mereka ada di antara kita ada di antara mereka. Mereka ada
Seperti biasa, nama, tempat, toko semuanya disamarkan untuk keamanan bersama. Sekali lagi untuk keamanan bersama. Dan cerita ini sudah aman dibawakan gitu ya. Nah, cerita ini juga sudah agak lumayan lama kejadiannya gitu. Oke. Tokoh di sini kita sebut saja namanya Hendrik. Hendrik terkenal bengis. Dia ini preman. Dia ini perantauan, dia merantau gitu. Dia merantau, bahkan dia ini sering pindah-pindah. Terkenal sekali dia ini punya banyak teman. Hingga pada akhirnya, saking bener udah keterlaluan, Hendrik ini jadi buronan, dicari-cari nih. Itu karena banyak yang melaporkan ya kan, Hendrik ini udah keterlaluan. Nah, pada saat itu Hendrik kembali lagi nih, kabur nih, pindah kota lagi. Nah, mendengar kabar bahwa adik kandungnya Hendrik ya, ini ada di salah satu kota. Gitu, sama-sama perantauan juga ini. Hendrik punya adik perempuan. Setelah mengetahui alamat adiknya, Hendrik langsung menuju ke tempat adiknya. Ternyata adiknya ini ngontrak. Dan datangnya ini malam-malam. Ketuk-ketuk pintu nih. Nah, kontrakan Anne ini diketuk-ketuk nih. Duk, 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 duk. Duk, 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 duk. Dek. Anne kaget, siapa? Ini kok tengah malam ada yang ketuk-ketuk? Ya kan? Hingga pada akhirnya ketika Anne membukakan pintu, ternyata kakaknya. Yaitu si Hendrik. Ke kamu mas? Dek, biarkan aku tinggal di sini deh. Tolong deh. Nah, Hendrik ini langsung nyelonong masuk dan duduk memohon kepada Anne. Dek, tolong deh. Biarkan mas tinggal di sini deh. Tolong deh, tolong. Aku capek mas. Aku sering dengar kabar kamu ini belum kapok-kapok. Selalu saja di kota manapun kamu bikin ulah. Bahkan saudara-saudara yang ditumpangi kamu, mereka ini sampai pada ngeluh. Nah, ini kamu datang ke sini. Sedangkan adikmu ini ya, ini sedang mengadu nasib, sedang bekerja. Tolonglah deh, tolong deh. Percayalah, mas di sini bakalan jadi orang bener kok. Tolonglah ya. Nanti tak bantuin lah, nyari-nyari uang. Terus ini apa ini rumah kamu sendiri apa gimana? Ya ngontrak lah mas. Aku juga lagi ngumpulin uang. Aku bingung deh mas sama kamu mas. Bok tobat mas. Udah. Tenang. Udah. Pastikan sekarang aku ini baik-baik saja. Ya, aku baik-baik saja dan tolong. Biarkan aku tinggal di sini. Nanti kalau perekonomian udah pulih segala macem, aku pindah lah. Terserah kamu lah. Yang penting jangan sampai kamu membuat ulah di sini. Anne, adiknya Hendrik, ini adik kandung. Ini kesehariannya ia bekerja sebagai pelayan kedai es krim. Walaupun gaji sedikit ya kan, Anne ini prihatin hidupnya. Dipercaya sama bosnya bahwa Anne ini bener-bener orangnya jujur. Ketika Anne melayani para pembeli es krim, ini Anne bener-bener ramah. Hampir 2 minggu Hendrik ini nggak kemana-mana. Dan ketika makan, lagi-lagi minta Anne. Buat beli rokok, minta Anne. Anne pun akhirnya ngomong, mas, katanya kamu mau hidup bener. Kalau memang hidup bener, ya jangan nyiksa adikmu. Aku itu gajinya gak seberapa mas. Mending kamu ke pasar cari kerja atau apa, cari informasi atau apa deket dengan orang-orang sini atau gimana lah. Iya, nantilah. Nanti. Nah, karena sering berdebat, membuat Hendrik mungkin kayak dia ini kesel sendiri sama adiknya. Dia pun pergi ke terminal. Pergi ke pasar. Dia ini nyari sesuatu yang bisa untuk bertahan hidup nih. Ketika Hendrik di terminal, di pasar nggak menemukan pekerjaan, otak beringasnya ini kembali jalan. Nah, aku apa? Ini aja kali ya, nekat malak-malak atau apalah. Nah, pada saat Hendrik beraksi, Hendrik malak, Hendrik ini meminta-minta dengan kasar terhadap orang-orang yang ada di situ gitu kan ya. Akhirnya Hendrik ini bertemu rombongan para preman juga yang ada di situ. Nah, rombongan para preman itu ya, ini ketuanya namanya kita sebut saja Roni. Hendrik pada saat itu dikeroyok rombongannya Roni. Akan tetapi Hendrik bisa selamat, bahkan rombongannya Roni ini babak belur. Walaupun dalam keadaan Hendrik ini yang udah sempoyongan, tapi Hendrik masih bisa tetap bertahan. Dan pada akhirnya, lewat perkelahian itu tadi, justru malah Hendrik dan Roni berteman. Nah, pucuk dicinta ulang pun tiba. Ternyata Roni ini seorang debt collector beserta anak buahnya.
Khususnya ini di bagian penarikan motor kredit macet. Nah, disitulah pas banget kan dengan karakternya si Hendrik ini. Yang biasa preman, biasa nagih-nagih utang segala macam, pas banget ketemu lah di situ. Hendrik meminta pekerjaan pada Roni. Roni pun mengiyakan karena menurut Roni Hendrik ini pemberani. CS lah mereka berteman. Pada saat Ana pulang dari kerjaan, ini Ana bingung. Ini kok masku nggak di rumah? Apa dia udah nyari kerja? Ya mudah-mudahan dia sadar dan nyari kerja lah. Aku udah capek melihat tingkah lakunya. Dan memang ibu bapak mereka ini sampai meninggal. Meninggal udah lama. Karena apa? Udah capek melihat tingkah lakunya si Hendrik. Pada saat itu Ana berpikir ini udah nyari kerjaan dan pasti nanti akan pulang. Ternyata tidak. 1 minggu, 2 minggu, sampai mau 1 bulan barulah Hendrik ini pulang. Akan tapi pas ketika pulang ini sudah sama Roni. Itu. Dan ternyata Roni kampungnya juga nggak begitu jauh dengan kontrakan adiknya Hendrik, si Anne. Rumahnya Roni. Gitu. Nah, ini Hendrik pulangnya mengajak Roni dan beberapa temannya. Ana kaget kan, Mas kamu dari mana aja sih Mas? Kamu kerja apa gimana? Udah tenang. Roni ini adikku. Roni dek. Nah teman-temannya juga sama nih kenalan. Duduklah di ruang tamu. Ana ini disuruh membuatkan minum. Akan tetapi kayak lama banget nih. Hendrik akhirnya ke belakang. Kok lama banget sih kamu bikin minum? Teman-temanku udah nunggu itu. Mas, aku nggak asing sama wajah-wajah mereka. Mereka itu kalau nggak salah para preman kan Mas. Udahlah dia. Udah nggak usah mikir yang aneh-aneh ya. Yang jelas gini adikku sayang. Nah dibukalah tasnya Hendrik. Tas pinggangnya Hendrik dibuka dan Hendrik langsung memberikan uang. Banyak uangnya nih. Nih buat kamu, buat bayar kontrakan, ya. Belum tentu nih gaji kamu bakalan segini. Mas udah. Kalau niat ngasih, ya, aku mau uang yang halal. Ya ini halal. Tenang aja udah, pakai aja udah. Gak kenapa-napa kok. Buat bayar kontrakan, buat apalah, buat kamu jajan, beli baju yang bagus lah. Jangan hidup susah. Iya Mas, udah, simpen aja Mas. Yakin ini nggak mau? Iya Mas, iya. Udahlah ini aku tinggal, terserah mau dipakai atau enggak. Hendrik akhirnya langsung kembali lagi ngumpul sama teman-temannya. Ana pun mengantarkan minuman. Nah, Ana mendengar mereka pada ngomong, oh itu adikmu ya, oh dia kerja di mana? Dijelaskan sama Hendrik. Ana hanya diam di kamar. Dan Ana curiga, ini pasti Mas Hendrik, kakaknya Ana, sudah pasti mendapatkan pekerjaan yang, wah, kriminal lagi nih pasti. Pasti udah jadi preman, malak lah, apalah, berhubungan dengan kriminal. Ana udah yakin banget. Ternyata memang benar. Setelah bersama Roni bergabung menjadi debt collector juga, ini puterannya ketika Hendrik dan Roni ini sudah berhasil mendapatkan motor yang dimana dirampas di tengah jalan. Ketika memang motor itu kreditnya macet, motor itu dijual lagi. Bukannya ini dibawa ke kantor, enggak, dijual lagi. Dan di kemudian hari, ya kan, ini bakal dikejar lagi gitu. Jadi nyuruh anak buahnya nih untuk menawar-nawarkan motor, bukan langsung Roni dan Hendriknya, ya kan. Dijual dengan harga murah, motor itu udah kemana-mana, ya kan. Nah anak buahnya ini lapor bahwa dijualnya sama si A, dikejar lagi si A ini biar jadi uang lagi. Terus menerus puterannya seperti itu. Menurut mereka ini sangat mudah sekali untuk mendapatkan uang. Hingga pada akhirnya para warga yang di situ, tetangga-tetangganya Ana, ini kan akhirnya sering melihat Hendrik, tahu pekerjaan Hendrik apa segala macem. Dan ketika tanya, Mas, kakaknya Ana, diamlah, mau kakaknya Ana kayak apa-apa. Hendrik jawabannya selalu seperti itu, kasar. Warga di tempatnya Ana, tetangga-tetangganya Ana, ini memang banyak para pekerja gitu kan ya. Jadi ketika melihat Hendrik atau apa ini nggak terlalu mengurusi. Jadi udah urusannya sendiri-sendiri. Dan dikenal Hendrik ini preman lah apalah. Di kampung tempat Ana tinggal udah dikenal seperti itu. Hingga pada suatu ketika Ana muak mendengarkan para warganya ya ini ngomongin Hendrik. Ana tanya sama Hendrik, Mas sebenarnya kamu itu kerjanya apa? Dan tolong Mas, kalau kamu mau tinggal di sini sama warga ini jangan ketus. Dan ketika mabok ya tolong jangan maki-maki orang sini Mas. Alah udahlah kamu gak usah dengerin para warga ngomong. Kok capek Mas?
Kamu itu kerja apa? Kerja apa? Pasti kamu kerja debt collector lagi kan? Karena aku tahu udah dapat kabar itu, Mas. Aku udah dapat kabar itu dari orang-orang. Ya, gimana? Karena memang aku bisanya itu. Lagian aku nggak bakalan mencelakai warga sini. Atau aku mungkin menekan warga sini. Aku juga tahu kok. Banyak warga-warga sini yang setorannya macet. Ketika Roni bilang sama aku, nggak usah, itu masih warga kita. Ya aku nurut, udah. Begitu juga aku. Ketika ada mungkin tetangga kita atau apa, ya aku pun inget. Oh, motor itu nggak aku tarik. Aku ngerti. Udah nggak usah atur. Tenang aja. Kita tinggal di sini aman. Aku itu masmu, ngerti? Terserah kamu lah, Mas. Ana itu kesel. Nah, hingga pada akhirnya Ana ini kayak apa aku aja yang pindah. Akan tetapi kontrakan Ana ini bisa dikatakan ini udah murah, deket dari tempat kerja Ana, hanya jalan kaki sampai. Dan ketika pindah ini belum tentu Ana dapat semurah itu. Dan Ana juga udah banyak kenal lingkungan di situ. Ternyata Ana itu punya pacar, kita sebut saja namanya Iwan. Iwan ini sebenarnya udah sering nih main ke kontrakannya Ana, ngobrol-ngobrol sama Ana. Ketika Ana libur, ya kan, Iwan ini mengajak kencan, jalan-jalan gitu. Akan tetapi selama Hendrik di situ ini belum pernah jumpa. Iwan ini belum pernah jumpa, begitu juga dengan Hendrik. Nggak pernah jumpa nih. Nah, pada saat Iwan ini ngapel, ini malam minggu, ini jam 8 malam nih. Memang nggak ada rencana mereka akan bepergian kemana, gitu ya. Ini memang Iwan memang sengaja ngapel aja. Dan membawa bingkisan, jajan gitu kan, kue-kue untuk Anu. Ngobrol-ngobrol mereka. Singkat cerita, kurang lebih hampir jam 10 malam. Iwan pun bilang, udah ya aku mau pamit. Baru mau pamit, tiba-tiba Hendrik dan Roni ya ini datang. Entah mereka dari mana nih. Akan tetapi dalam keadaan mabuk. Ada tamu ya? Siapa ini? Siapa ini? Apa sih Mas? Masuk sana Mas. Masuk. Enggak, ini kan Masmu ini mau nanya. Ini siapa? Saya Iwan Mas, temennya Ane. Oh, motornya baru, ya? Motornya baru, Ron. Motor dia baru itu, Ron. Wah iya ya, motornya baru ya Mas ya? Bukan Mas, itu juga bukan punya saya Mas, itu punya Bapak, saya pinjem Mas. Oh gitu. Rumahnya mana? Rumah saya agak jauhan Mas, di kota A, menyebutkan nama kota. Oh ya. Nah pada saat itu Ana khawatir, ya kan, karena memang takutnya kakaknya ini rese atau apa segala macem. Langsung Ana itu melerai. Udah Mas, udah selesai, masuk. Loh, orang sini ngobrol baik-baik kok. Sambil nadanya ini mabuk. Udah jelas nih ya kan. Ana untuk keselamatan si Iwan, Ana langsung menarik Iwan. Udah Mas, kalau mau pulang hati-hati ya. Salam buat keluarga. Iya Ana, nanti tak salamin aku pulang dulu ya. Iwan pun pulang. Setelah itu Ana masuk. Dan pada saat Ana masuk, Ana langsung ngomong sama si Hendrik. Ngomong sama Masnya. Mas, aku bilang tolong ya, jangan macem-macem sama Iwan. Jangan pernah kamu gangguin Iwan. Dia itu eman Mas, dia itu sayang sama aku Mas. Oh, jadi pacar berarti bukan temen. Tadi ngomongnya temen, berarti pacar ya? Ada hubungan ya? Mas, dia itu mau serius sama aku Mas. Dia pengen nikahin aku Mas. Dia lagi ngumpulin uang, dia lagi kerja sama kayak aku Mas. Doain lah, aku gak mau Iwan terus nanti dia apa-apain sama kamu rese atau apa, aku gak mau Mas. Udahlah, tenang, aku gak ikut campur. Asik banget ini yang namanya Hendrik. Dan Ana pun langsung masuk kamar. Sejak kejadian malam itu, berapa hari kemudian, justru malah handphone Iwan ini tidak aktif, tidak bisa dihubungi. Ana bingung kan? Lah, kok Mas Iwan gak aktif? Ditelepon lagi gak aktif. Sedangkan Ana sendiri ini memang selama pacaran dengan Iwan belum pernah ke rumah Iwan. Hanya tahu kotanya aja udah. Ana kan bingung. Lah ini kenapa? Apa jangan-jangan Mas Hendrik ini kurang ajar sama si Iwan? Mungkin dipikirnya Iwan itu kayak menyepelekan kayak apa? Ini pasti Mas Hendrik. Ketika pulang kerja,
Ana pulang ya kan, nunggu Hendrik pulang. Dan ketika Hendrik pulang, Ana pun mempertanyakan, Mas, aku mau nanya, kamu kemarin kan aku lihat kayak kesel dengan si Iwan. Iya kan? Oh enggak, santai aja aku. Emang kenapa? Jujur sama aku, Mas. Kamu apakan si Iwan? Apakan? Maksudnya gimana nih? Kamu nuduh? Soalnya Iwan, ini handphonenya ini gak aktif, Mas. Susah dihubungi dan aku nggak ngerti. Iwan ini kenapa-napa aku nggak ngerti. Dan jangan sampai aku denger ya, kamu ini ngapa-ngapain Iwan. Ya ampun. Aduh. Nggak ada waktu aku ngurusin Iwan itu. Iwan bocah ingusan. Ya, Mas, tolong Mas hargai Iwan. Oh gitu. Sama masnya sendiri nggak pernah nurut, nggak pernah hormat sama orang lain, ya. Ini disayang-sayang, dieman-eman. Ya, dianggap pacar, tersayang. Gitu ya. Terserah kamu lah, Mas. Aku nggak mau denger kabar Iwan kenapa-napa gara-gara kamu. Berjalannya waktu, Hendrik ini banyak uang terus-menerus. Bahkan Hendrik ini juga sering main perempuan. Mas, horornya di sebelah mana? Tenang. Ini biar tahu runtutan ceritanya. Sosok Hendrik yang bagaimana gitu. Jadi biar tahu urutan ceritanya. Pagi-pagi. Ini setelah sholat subuh ya kan. Ini kan Ana ini siap-siap nih. Karena memang berangkatnya ini jam 7 gitu kan. Ana siap-siap. Ana ini masak ya kan. Untuk makan. Ana ini juga masih memikirkan kakaknya. Masih memikirkan si Hendrik. Masakan entah itu dimakan atau enggak. Meninggalkan sarapan atau apa, siapa tahu nanti dia pulang. Kalau nggak pulang ya udah, ya kan? Nah, tiba-tiba ketika Ana mau berangkat, datanglah Pak Lurah. Pak Lurah ini dari kelurahan datang. Assalamualaikum, Mbak Ana ya? Oh, iya Pak. Ada apa ya Pak? Mbak Ana, apa benar kakaknya Mbak Ana ini tinggal di sini juga? Namanya Hendrik, benar? Pak, iya Pak Lurah. Ada masalah apa ya Pak Lurah? Harusnya Mbak Ana atau Mas Hendrik kan udah tinggal di sini nih, harusnya lapor sama RT. Biar saya tahu. Oh, ini perantauan, ada warga baru dan tinggal di sini. Saya kan nggak ngerti nih. Ini dapat keterangan-keterangan warga. Nah, ada apa dengan Mas saya, kenapa Pak? Dia bikin ulah atau bagaimana? Jadi gini. Saya dapat laporan dari anggota gitu. Ada penemuan orang pingsan di pinggiran sungai dan dalam keadaan babak belur. Nah, setelah kami cek, ternyata namanya Hendrik dan ketika dicari tahu, dia ini tinggal di sini bersama Mbak Ana. Oh, iya Pak, kok bisa babak belur? Saya nggak ngerti. Kalau Mbak Ana pengen tahu, nanti bisa cek dengan saya, datang ke RS, kita lihat. Karena saya sendiri ini belum memastikan, gitu. Saya baru dapat laporan nih. Datanglah ke rumah sakit dan ternyata bener dalam kondisi babak belur dan pingsan. Posisinya Hendrik ini pingsan. Pada saat itu Ana seketika langsung berpikir, apa jangan-jangan Iwan nekat balas dendam? Nggak mungkin. Mas Iwan ini dia nggak suka berantem atau apa? Nggak mungkin. Tapi bisa jadi Mas Hendrik ini sebenarnya dia mungkin ngapa-ngapain si Iwan dan Iwan mungkin nggak terima terus akhirnya mengajar Mas Hendrik. Atau nggak tahu juga sih. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ana bingung nih. Ini kenapa? Ada apa? Nah, siang Hendrik ini sudah mulai menggerak-gerakkan badan. Gitu. Hendrik mulai sadar dan pelan-pelan membuka matanya. Ana ini udah izin sama bos, nggak berangkat nih. Sampai Ana nggak berangkat, Ana nungguin Hendrik, nungguin masnya, dan pengen tanya, ini kenapa gitu kan ya. Nah, ketika Hendrik sadar, udah gitu ini posisi siang, tiba-tiba saat Hendrik melihat Ana di sebelahnya, ini Hendrik ketakutan. Ampun, jangan bunuh saya, jangan bunuh saya. Tiba-tiba Hendrik ketakutan. Ana bingung kan, mas, ini saya Ana, mas, tolong jangan bunuh saya. Hendrik kayak orang ketakutan, ini kenapa ini?
Ana yang bingung sendirian di situ. Ana minta tolong perawat. Ketika perawat datang ke situ, justru malah Hendrik semakin ketakutan. Ampun, 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 jangan bunuh saya, ampun. Perawat sampai bingung, ini kenapa ini? Dan akhirnya di situ ya kan Ana kembali terus menyadarkan. Mas, ini Ana, mas, ini Ana. Aku di mana? Mas, kamu itu pingsan. Untung ada orang yang nolong. Ada orang yang laporan hingga kamu ini ditolong sampai dibawa ke sini, Mas. Pak Lurah tadi sama aku di sini, sekarang Pak Lurah udah pulang. Bahkan Pak Lurah bilang nanti mengenai pembiayaan atau apa, Pak Lurah juga ikut akan membantu. Kamu ini ngapain, Mas? Kamu ini habis apa bisa seperti ini? Nah, pada saat itu para perawat sudah melihat jika Hendrik ini sudah bisa berkomunikasi segala macam, barulah perawat ini menyuruh untuk Hendrik ini makan dan minum obat. Setelah itu perawat itu pergi. Nah, Ana melanjutkan pertanyaannya. Kamu itu habis ngelakuin apa? Tiba-tiba Hendrik yang sangat ketakutan ya kan, ini ditanya si Ana, ini pandangannya ini gak karuan kemana-mana, ke dinding-dinding ruangan rumah sakit. Mas, kamu itu kenapa, Mas? Ada apa, Mas? Aku dikejar-kejar hantu. Aku dikejar-kejar setan. Dan setan itu mau membunuhku. Setan itu mau aku mati. Setan itu pengen aku mati. Setan siapa, Mas? Namanya Ningsih. Namanya Ningsih, kita sebut saja. Hantu yang disebut sama Hendrik ini namanya Ningsih, berarti perempuan. Hendrik mengatakan jika dia ini diteror hantu bernama Ningsih ingin membunuh Hendrik. Cerita sama si Ana. Hanya itu, penyebab babak belurnya ini gak diceritain. Ana pun menanyakan kan, ini Ningsih siapa, Mas? Kamu nyebut nama Ningsih siapa? Jadi hanya kayak orang ketakutan. Nah, ketika dokter datang juga sama. Dibilang Ningsih, ampun Ningsih. Hanya seperti itu. Hendrik ini meminta pulang terus-menerus. Padahal Hendrik belum dibolehkan pulang. Tapi Hendrik ketakutan. Pada malam harinya juga sama ngamuk. Bosnya Ana juga datang ke situ. Sama dibilang, Ningsih, jangan bunuh saya, Ningsih. Terus-menerus seperti itu. Dan ketika nanti sadar pulih, minta pulang. Ngamuk di rumah sakit. Hingga pada akhirnya dibawalah pulang. Dirawat di rumah. Nah, siapa Ningsih? Kita lanjut ceritanya. Dibawa ke rumah, bukannya tenang, justru malah Hendrik ini sering ngamuk di kontrakan. Semua dilempar-lempar sampai anak ini setiap pulang kerja kaget. Ya ampun, Mas, kok berantakan kayak gini? Kamu ini gimana? Ketika dicari ternyata Hendrik ini sedang ngumpet di belakang lemari kayak orang ketakutan. Ketemu Ana, dibilangnya, ampun Ningsih. Kan penasaran si Ana ini, Ningsih siapa, Mas? Ini aku Ana. Ini kok semua berantakan kayak gini nih, gimana? Terus-menerus seperti itu. Ana sampai capek. Beresin lagi, nanti ngamuk lagi. Ini kakakku kenapa sih? Nah, hingga pada akhirnya saking Ana ini penasaran, Ana mendatangi Pak Lurah. Ini kurang lebih justru malam-malam nih, jam 10. Ana ketuk-ketuk rumahnya Pak Lurah, ya kan? Pak Lurah keluar, Ana mengatakan, Pak, kakak saya tambah kacau, Pak. Setelah dibawa ke rumah, malah dia ini, ya kan, sering ngamuk, Pak. Dan aneh, dia ini kayak ketakutan sama orang, Pak. Dia ini bilang dia sedang dikejar-kejar sama hantu yang bernama Ningsih. Saya bingung, Pak. Barangkali Bapak tanya terus dia jawab atau apa, Pak. Saya bingung. Karena semua diberantakin, Pak. Nah, hingga pada akhirnya Pak Lurah pun ngecek. Sama ketika ada Pak Lurah, Hendrik malah ngumpet di kolong tempat tidur. Dan sama kata-katanya, ampun Ningsih. Tak lama dari itu jumpa Jumat Kliwon. Yang biasanya Hendrik ini berulah atau apa, ngamuk ya kan, ketakutan segala macam, tumben-tumbennya Hendrik pada saat itu tidur pules. Jadi pas ketika Ana pulang, Ana lega. Ana pulang, Ana melihat kondisi rumah rapi. Melihat ke kamar Hendrik, ya kan, Hendrik tertidur pulas. Syukurlah kalau gitu, tenang. Nah, mending kayak gini tidur. Daripada ketika dia ini melek gitu kan ya, dia nggak tidur, dia malah bikin rusuh. Mending seperti ini. Ana pun masuk ke kamar Ana setelah bersih-bersih segala macam. Nah, saat itu Ana ini langsung ganti pakaian, bawa pakaian segala macam. Ini berencana mau mandi gitu. Nah, pada saat mandi nggak tahu kenapa
ya, dia melepas satu persatu pakaiannya. Tiba-tiba hawa pada saat itu beda sekali. Ana merasakan ini ada yang menyentuh lehernya Ana. Rabaan akan tetapi kayak mengambang. Apa ini? Ana pun merinding. Siapa? Siapa ya? Ada orang gak ya tadi ya? Ana bingung. Kok baru ini? Selama aku tinggal di kontrakan ini, mau sendiriannya kayak apa, gak pernah takut dan gak pernah terjadi hal-hal yang aneh. Tiba-tiba hari itu Ana merasakan hal yang sangat beda sekali. Ana ya kan mempercepat mandinya, dan setelah itu mengambil air wudhu. Ana pun sholat. Setelah sholat, Ana masuk ke kamar. Hawa yang menakutkan itu masih ada terus-menerus. Mas Hendrik kan tertidur pulas. Kenapa aku jadi yang ketakutan? Kenapa rasa takut itu nular padaku? Kenapa sekarang aku yang merasakan hal ini? Pada saat itu, ya kan, Ana berdoa dan dia berpikir, mending aku tidur aja, ya kan? Ana ini bergegas, ini turun dari tempat tidur, dia berencana mau nutup pintu nih, mau nutup pintu kamar. Nah, pada saat Ana ini mau nutup pintu kamar, ini belum rapet, ya kan? Pintu belum ketutup rapet, tiba-tiba Ana dikagetkan. Ini ada bayangan yang lewat. Ini bayangannya jelas berwarna merah. Kayak ada orang ya kan lewat, akan tetapi ya kan jalannya ini cepat. Cuma bener-bener gak jelas. Ana sampai kembali membuka pintu. Ini memastikan, siapa? Ada siapa? Ana juga langsung ngecek pintu depan, pintu rumah. Tetap terkunci. Ini bayangan siapa tadi? Udahlah, Ana langsung menutup pintu. Menutup pintu ketika Ana baru rebahan, tiba-tiba Ana mendengar dari kamar samping. Ini mendengar Hendrik teriak-teriak, Ampun, 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 kenapa kamu kesini? Ampun, ampun, jangan bunuh saya. Ana mendengar Hendrik teriak-teriak, ampun Ningsih, ampun, ampun, maafkan saya Ningsih, maafkan saya. Ana ini langsung mengecek ke kamarnya Hendrik dan terlihat Hendrik di situ ketakutan. Dan ketika dia takut, dia ngumpet di kolong. Ketika ditengok sama si Ana, Hendrik ketakutan. Tolong, pergi dari sini, pergi dari sini. Terus-menerus seperti itu. Ana bingung. Hingga pada akhirnya, ya kan, ini kan warga ini ada yang dengar gitu kan ya. Kabar ini akhirnya merebak ke warga. Nah, warga yang nggak pada seneng mendengar Hendrik ini sering ketakutan, kayak diteror hantu atau apa segala macam. Ini sebagian warga sebenarnya seneng dengan mendengar kabar Hendrik ini kayak orang gila. Nah, bener ini kapok nih. Ini pasti dia ini ya. Ini dia ini kayak dihantui nih. Entah itu korbannya atau apa. Ini para warga pada ngomong seperti itu. Kita jadi tenang nih. Nggak ada orang yang sesuka hati, apalagi dia perantauan. Tiba-tiba datang ke sini sering bikin ulah. Warga ngomong seperti itu. Malah seneng mendengar kabar jika Hendrik ini sekarang gila. Nah, hingga pada akhirnya memang karena Ana takut ya kan, Ana selalu mengunci pintu. Ketika Ana pergi atau apa, Ana menitipkan ke warga sebelah. Padahal warga sebelahnya ini kayak udah nggak mau urusan sama Hendrik, ngurusin Hendrik. Jadi ketika dititipin kunci ya udah titipin aja. Jadi ketika Hendrik teriak-teriak segala macam, warga malas untuk ke situ. Nah, Hendrik ini semakin parah. Pada saat Ana pulang kerja, ya kan, ini baru mau masuk, tiba-tiba ada tamu. Ada tamu, ini bapak-bapak. Gitu. Ini bapak-bapak belum terlalu tua. Gitu kan. Ini langsung memanggil Ana. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Pak. Cari siapa ya, Pak? Saya Pak Jainal. Ya, saya ini kakaknya Roni. Kita sebut saja namanya Jainal. Jainal ini kakak kandungnya Roni. Itu Roni ini kan temenan sama si Hendrik. Nah, Pak Jainal ini cerita, Hendrik kemana, Mbak? Gak ada kabar sama sekali, gak tanggung jawab. Ini dia lenyap kemana? Di rumah gak? Saya sampai nyari-nyari nih rumahnya Hendrik. Saya sampai tanya-tanya rumahnya Hendrik di mana, ya kan? Ini baru ketemu. Mbaknya ini siapanya? Istrinya? Saya adiknya Pak. Di mana Hendrik? Ada di kamar. Emang ada apa sih, Pak? Ada masalah apa? Apa berantem sama Mas Roni apa gimana? Loh, saya ini mau tanya. Si Roni ya, ini nggak kunjung sembuh.
Dia ini kayak orang kesurupan. Dibawa kemana-mana, dia tetap aja seperti itu. Parah. Ternyata tidak munculnya Roni dan teman-teman menjenguk Hendrik, ini ternyata Roni juga sama, kesurupan juga kayak orang gila. Nah akhirnya Anne pun menunjukkan Hendrik di kamar juga sama. Itu Pak, justru malah lebih parah. Nah Pak Jenal pun juga berpikir kan, ini mereka ini dari mana sih? Kok bisa kayak gini? Roni juga babak belur, Hendrik juga babak belur, dan kondisinya juga kayak orang gila kayak gini. Ya ampun. Pak Jenal pun akhirnya pergi. Makin hari bukannya makin sembuh. Lagian juga Anne nggak ada uang, ya. Ini Hendrik, ini lebih parah. Parahnya apa? Hendrik, maaf ya, ini sampai buang air besar udah mulai di kamar. Sampai Anne kesel, bener-bener kesel, capek, ya. Berkali-kali membersihkan, sampai Anne nangis di depan Hendrik. Akan tetapi Hendrik udah nggak sadar lagi kayak orang gila dan menyebut Anne dengan panggilan Ningse. Anne sampai capek, Mas. Tolonglah Mas, ke toilet. Aku capek bersihin kayak gini Mas, tolong. Akan tetapi bener-bener ya nggak ada perubahan. Dan lebih parahnya, ketika Hendrik ini kambuh, ini tidak mengenal waktu, ya, dia ini keluar tanpa busana. Dan sering banget ya kan, dia nyelonong ke rumah orang, entah itu yang punya rumah lagi nonton TV atau apa, tiba-tiba Hendrik ini masuk nyelonong, dia ngumpet di kolong. Sampai orang-orang ini bingung kan, kok bisa si Hendrik kesini nih, Hendrik kesini nih. Dibalikin lagi ke Anne, nanti lepas lagi dibalikin lagi ke Anne, sampai Anne malu sama tetangga. Ya ampun, ini gimana aku ya? Kalau aku sendirian kayak gini gak sanggup. Apalagi ditambah warga ini memang tidak suka Hendrik. Banyak warga malah justru menyarankan ke Anne, udah taruh di panti sosial aja udah. Ada yang seperti itu. Akan tetapi karena memang Anne ini juga adik kandungnya gitu kan ya, ketika melihat Hendrik yang pas seperti ini, ada juga rasa sedihnya. Ya ampun, kok pada akhirnya jadinya seperti ini. Bukan sembuh dari preman terus jadi orang baik, ini malah jadi orang gila. Nah karena seringnya meresahkan warga, hingga pada akhirnya yang punya kontrakan, yang tadinya melas gitu ya, kasihan sama si Anne, perantauan jauh-jauh gitu kan ya. Ini yang punya kontrakan juga kesel, ngomong sama si Anne, Anne maaf, ibu ini udah sering ditegur dari warganya ibu. Ya, apalagi kalau bukan masalah kakakmu. Ya, ibu ya kasihan melihat kamu. Tapi gimana lagi, warga menegur untuk menyuruh agar kakakmu ini diusir. Ibu bingung harus gimana, no? Bu, saya juga bingung, Bu. Saya harus pindah kemana? Hanya kontrakan ini yang dekat dengan tempat kerja saya. Dan nggak ada lagi, Bu. Orang sebaik Ibu ngasih murah, kadang uang kurang juga boleh. Saya bingung, Bu. Tolong jangan usir saya, Bu. Iya, tapi kan kakakmu kayak gitu meresahkan. Ibu juga bingung. Udah gini aja, yo. Agar biar sama-sama enak. Gak apa-apa, tetap di sini nanti Bu tak ngomong sama warga. Tapi kakakmu, yo, gimana caranya biar gak keluar rumah? Dia ini bisa kok, buka jendela, buka apa lewat mana dia bisa. Kalau diikat gimana? Nanti tak bantuin, nanti tak omongin sama beberapa warga biar ngikat kakakmu sampai dia ini sembuh. Ya memang harus kejam, daripada kamu nanti malah diusir warga, bermasalah dengan warga, piye? Iya Bu, akhirnya nurut. Hendrik akhirnya diikat. Pada saat diikat ini bener-bener Hendrik tidak melawan. Aneh banget, yang biasanya dia ngamuk atau apa, dia nggak melawan. Matanya ini melotot. Dia diikat nih. Kedua tangannya diikat di ranjang atas, bagian atas gitu kan. Kedua kalinya di ranjang bagian bawah. Tiduran dia. Ini ada salah satu warga yang menyarankan, ini loh manggil orang pinter ini. Nah Anne sendiri ya kan, ini sebenarnya juga ada rasa kepengen yang namanya manggil orang pinter atau apa kan. Tapi uang dari mana? Orang Hendrik ini pulang-pulang udah dalam keadaan yang kayak gitu, kondisinya di rumah sakit seperti itu, dan gak ngerti ini uang pada kemana. Padahal uangnya banyak. Ya kan, hingga akhirnya warga yang kasihan ya kan, memanggilkan orang pinter. Masalah biaya nanti dibantu. Orang pinter datang nih.
Pada saat orang pintar datang, ya kan, ya ini hanya bisa meredakan. Orang pintar itu mengatakan, ya kan, ini ya bisa mereda. Akan tetapi kalau sembuh total, saya juga kurang yakin. Yo berdoalah, semoga kakakmu sembuh total. Ana menangis mendengar penjelasan dari orang pintar tadi. Orang pintar tadi memberikan air. Jika tiap malam Ana harus mengguyur nih, dikasih percikan air gitu ya, dari sudut-sudut rumah, sudut-sudut kamar, di depan pintu kamar. Hanya itu. Akan tetapi tetap saja sering sekali ketika Ana udah mulai merinding, Ana sering sekali melihat sekelebatan-sekelebatan bayangan berwarna merah. Dan bentuknya ini kayak manusia. Entah itu Ana sedang di dapur, tiba-tiba sekelebatan datang. Dan tak lama kemudian kakaknya ini ngamuk-ngamuk. Dan pada akhirnya Ana ini sampai bisa memastikan, setiap Ana melihat bayangan merah tersebut yang lewatnya begitu cepat, ya, ini tak lama sudah dipastikan kakaknya ini bakalan teriak-teriak nih. Hendrik bakalan ngamuk nih. Nah, berapa hari kemudian ini Ana sedang mau tidur jam 11 malam, tiba-tiba ada suara ketukan pintu lagi. Deg 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 deg. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ana akhirnya bangun, siapa lagi nih? Ketika dibuka, ternyata Pak Jainal, kakaknya Roni. Assalamualaikum, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Ada apa? Roni kesini nggak? Roni kesini nggak? Roni kesini nggak? Enggak kok Pak. Nggak ada teman-temannya Mas Hendrik yang kesini Pak. Terus Hendrik gimana? Hendrik kondisinya gimana? Ya kayak gitu Pak. Dia sampai udah dipasung. Warga-warga justru malah pengennya ngusir Pak. Akan tetapi ibu kos masih melindungi Pak. Memperbolehkan kakak saya ini dipasung. Dan saya juga udah ngubungin keluarga-keluarga, saudara-saudara saya yang ada di luar kota Pak. Siapa tahu bisa bantu saya. Udah. Roni hilang. Roni hilang Pak. Maksudnya hilang gimana? Iya, dia kabur. Saat Roni mau diobati, justru Roni ini melawan. Roni melawan, kami ini semua nggak bisa ngatasi kekuatan Roni. Roni lari. Dan ada warga yang melihat arahnya larinya Roni ini arahnya ke sini. Sempat dikejar-kejar orang malah. Yakin nggak di sini? Enggak Pak. Ya udahlah, saya pulang dulu. Ternyata Roni juga sama nasibnya. Nah, Pak Jainal pun pulang. Setelah Ana menutup pintu, Ana ini langsung menuju ke kamar. Ana rebahan, akan tetapi pada saat Ana rebahan ini, Ana ini berpikir. Dia ini gak langsung tidur. Ya ampun, kok bisa kayak gini yo? Mas Hendrik seperti ini. Mas Roni juga sama. Kok ngeri yo, ini mereka ini melakukan hal apa? Kok katanya ini sampai didatangkan orang pinter, malah orang pinter itu dilawan sama Mas Roni. Orang pinter yang ngobatin Mas Hendrik juga seolah kayak pasrah. Mereka ini ngelakuin apa? Terus Mas Iwan itu ada di mana yo? Ada hubungannya enggak? Sama enggak ada kabarnya Mas Iwan ini ada hubungannya apa enggak? Sudah lama sekali. Sama sekali enggak ada kabar. Nah, saat pikiran Ana sedang kacau, tiba-tiba Ana kembali dikagetkan dengan suara ketukan pintu. Ini siapa lagi? Udah tengah malam kayak gini. Ya ampun, kok ngeri. Kok aku jadi nggak tenang di kontrakanku sendiri. Nah, pada saat itu memang Hendrik ini tenang, bener-bener tenang, nggak kenapa-napa. Dia ini nggak kambuh, nggak apa. Tapi ini siapa yang datang? Ya ampun, apa lagi? Kok jadi mengerikan seperti ini sih, ini kontrakan. Karena pintu terus diketuk, ya kan, membuat Ana akhirnya terpaksa Ana ini bangun dan menuju ke arah pintu. Akan tetapi sebelum Ana membukakan, Ana ini ingin memastikan, ini siapa ya? Siapa ya? Siapa? Saya Pak Jainal. Hah? Pak Jainal datang lagi? Ada apa lagi? Kok tiba-tiba Pak Jainal datang lagi? Ada apa ini? Dek, tolong Dek, bukain Dek. Sebentar Dek, sebentar. Maaf, saya ini ganggu. Maaf ya Dek, tolong Dek, bukain sebentar. Iya Pak, sebentar Pak. Dibukain sama Ana. Dan ternyata bener Pak Jainal.
Assalamualaikum Dek. Waalaikumsalam Pak. Ada apa lagi Pak? Dek, boleh saya duduk dulu. Silakan Pak, duduk Pak. Silakan. Maaf yuk Dek, ganggu kamu jadinya kayak gini. Jadi gini Dek, tadi saya belum sempat sampai rumah. Ya, tapi saya ini pikirannya ini, saya ini justru malah kepikiran kata-kata kamu. Kok kata-kata saya Pak? Kamu kan tadi bilang, kamu bilang katanya kamu itu udah mau sempet diusir sama warga di sini. Bahkan sampai kakakmu ini dipasung. Warga di sini memang bener-bener membenci kakakmu. Yang kondisinya hampir sama dengan adikku si Roni. Nah ini aku kepikirannya selama Roni masih waras saja, ini banyak orang membenci. Apalagi dengan kondisi Roni yang sekarang seperti orang gila. Sama kayak kakakmu. Aku bingung kalau tiba-tiba akhirnya dia benar-benar lari ke sini. Dan dia ini bikin ulah di sini. Dia dikeroyok atau diapain warga di sini. Ya, keluarga saya itu, Dek, semua udah nyerah. Semua udah nyerah. Pasrahnya ini cuma sama saya. Saya dipasrahin suruh ngurusin. Nggak tak urusi kok adik saya. Dulu ya juga saat saya jatuh, dia sempat nolong saya. Walaupun dia bandel, juga sering nolong saya, ngasih uang. Tapi kalau diurusin kok ngeri kayak gini. Saya kepikiran kata-kata kamu. Saya udah sempat di tengah jalan tadi. Saya mikir, mending saya balik lagi. Boleh nggak, Dek? Saya minta tolong sekali lagi. Apa ya, Pak? Tolong pertemukan saya, Pak RT, Pak Lurah, atau siapa orang yang dituakan di kampung sini. Saya ini sebenarnya juga perantauan, Pak. Saya nggak begitu akrab dengan laki-laki, Pak. Saya ini deketnya cuma sama ibu-ibu. Ya paling saya pernah yang namanya ditolong sama Pak Lurah, pernah. Nah kalau rumahnya Pak Lurah, agak jauhan sedikit, Pak. Yang terdekat Pak RT. Ya udah RT nggak apa-apa. Yang penting saya mau berpesan. Tolonglah, Dek. Saya nggak mau adik saya ini entah itu diapain sama warga atau apa. Saya udah yakin dia pasti akan dipukulin. Dia pasti akan dikeroyok ketika dia berbuat ulah. Semasa dia belum sakit sudah parah, Dek. Tolonglah, Dek, tolong. Iya udah, iya Pak. Tolong ya, Dek. Saya juga udah ditunggu istri saya. Saya sering bermusuhan sama istri saya. Sama istri saya ini yang udah ngelarang saya ngurus adik saya si Roni itu. Tapi saya nggak tega. Tolong, Dek. Iya Pak. Sebentar Pak, saya ambil jaket. Akhirnya Ana ambil jaket. Nah Ana nganternya ini ke Pak RT yang terdekat gitu loh, yang nggak begitu jauh gitu. Kebetulan pada saat sampai di tempatnya Pak RT ini belum tidur. Pak RT ini masih di teras. Dia ini lagi nggak tahu dia ngecek berkas-berkas apa. Kurang begitu paham. Di sini nggak terlalu detail diceritakan. Akhirnya mereka menemui Pak RT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa yo? Ada apa Mbak Ana? Ini Pak Jainal, Pak. Beliau pengen ketemu Bapak. Oh iya. Silakan duduk sebentar ya. Saya rapikan dulu mejanya. Akhirnya duduk di situ. Ana ini juga disuruh duduk juga di situ karena Pak RT juga nggak kenal Pak Jainal nih. Nah hingga pada akhirnya Pak Jainal memperkenalkan diri. Itu nama saya Jainal, Pak. Saya tinggal dia juga masih di kota ini, cuma kita ini beda kampung, Pak. Makanya saya kurang begitu tahu daerah ini, Pak. Iya, ada keperluan sama saya apa ya? Kok datang sama Ana juga? Jadi saya ini punya adik namanya Roni, Pak. Nah Roni ini sahabatnya kakaknya si Ana. Nah saat ini kan kakaknya Ana juga dalam kondisi yang seperti itu, Pak. Sampai ngerti kan? Iya saya tahu kakaknya Ana ini ya sedang sakit Yono. Iya Pak. Nah Pak Jainal pun meneruskan pembicaraan. Jadi gini Pak, ini yang sakit gak cuma kakaknya Ana si Hendrik, Pak. Akan tetapi adik saya juga sama. Nah ini sudah berobat kemana-mana. Tak
kunjung sembuh. Justru malah ketika diobati dia ini terus melawan, Pak. Dan paling parahnya ini kejadiannya tadi. Saat diobati ya kan, ini semua pada megangin, gak kuat semua Pak, mental. Lawan terus justru malah kabur. Lari. Kami kejar tapi kami kehilangan jejak, Pak. Sampai saya ini minta tolong ke warga saya. Minta tolong. Saya mohon-mohon, Pak. Orang Roni ini di kampung saya ini juga dimusuhi orang banyak, Pak. Ya karena itu tadi. Roni sama Hendrik sama-sama, Pak. Orang preman gitu dia ini. Nah, saya minta tolong sama warga, sama-sama saling nyari. Jauh sekali kami ini berpencar. Justru malah saya sendiri, Pak, bertemu orang di jalan, ya kan. Saya ini tanya-tanya kan. Ini ada orang yang mengatakan jika ada ciri-cirinya sama seperti adik saya gitu ya. Ini saya mengatakan orangnya seperti ini, seperti dia mengatakan iya, Pak. Roni ini tidak memakai busana sama sekali, Pak. Dia ini bugil. Nah, warga ini ada yang melihat, iya Pak, kayak orang gila. Kalau nggak salah dia ini lari ke arah perkebunan itu, Pak. Saya nyari-nyari, Pak. Saya nyari-nyari. Lah kok arahnya ketemunya justru malah di daerah ini. Hingga pada akhirnya saya ingat, kalau ini udah masuk perkampungannya Hendrik, ya kan? Hingga pada akhirnya saya ini tanya sama Mbak Ane. Saya mau tanya langsung ke orang-orang yang masih begadang di pinggiran jalan di daerah sini. Saya takut, Pak. Saya justru malah nanti dimusuhi sama warga sini atau apa, saya takut. Makanya saya tanya dulu sama Mbak Ane. Dan kata Mbak Ane tadi, Mbak Ane nggak ngerti. Justru Mbak Ane juga lagi prihatin dengan kondisinya kakaknya. Dan warga di sini katanya sudah memusuhi segala macam, bahkan udah mau ngusir Mbak Ane. Saya yang di tengah jalan mau pulang kepikiran lagi lah, Pak. Saya kepikiran. Makanya saya minta tolong Mbak Ane, minta diantar ke sini, Pak, bertemu sama sampean. Tujuan saya datang ke sini, saya ini mohon perlindungan, Pak. Jika nanti atau kapan ya adik saya ditemukan atau mungkin dia ini sudah bikin rusuh di kampung ini, tolong, Pak. Kalau masyarakat gimana, kalau warga gimana sama adik saya atau mau membunuh atau apa segala macam, tolong Pak ditengahi, Pak. Tolong diamankan, Pak. Kalau ada kerusakan-kerusakan di rumah-rumah warga atau apa yang disebabkan oleh adik saya tanggung jawab, Pak. Tapi tolong, Pak. Tolong diamankan, Pak. Jangan diapa-apain, tolong, Pak. Saya yang tanggung jawab, Pak. Saya yang tanggung jawab. Nama sampean siapa? Ada KTP segala macam. Ada, Pak, ditunjukkan KTP. Dicatat nih sama Pak RT. Jadi memang Pak RT ini karakternya orangnya bener-bener dia detail gitu. Jam segitu aja dia masih ngumpulin data-data, entah itu data apa gitu kan ya. Ini detail. Yaudah, sekarang gini aja. Ini alangkah baiknya ini ketemu orang-orang. Ini sepertinya kalau jam segini ya orang-orang di pos ronda. Nah, Mbak Ane, alangkah baiknya mending pulang. Ini Pak Jainal nanti tak antar Bapak ketemu sama warga. Ya kan, ini kan warga ada yang ronda atau apa. Barangkali ya kan nanti warga ada yang melihat kan, biar nggak langsung main hakim sendiri. Ya, Mbak Ane alangkah baiknya pulang aja, istirahat. Besok kerja kan? Dan takutnya kenapa-napa masmu itu. Bapak ini juga sudah sering melerai warga sini. Udah sering kok. Masmu ini udah mau diusir atau apa. Tapi lagi-lagi semua melihat kamu. Kamu itu orangnya baik. Kamu perantauan. Kamu di sini ya juga nggak pernah bikin ulah yang gimana-gimana. Ibu-ibu sini itu malah seneng sama kamu. Cuma dengan adanya kakakmu itu, ya, yang seperti itu, akhirnya warga-warga sini ikut membenci kamu juga. Nah, kami ini menengahi. Ya, sana Mbak Ane pulang. Ane pun akhirnya langsung pulang. Takutnya ya, ini malah kakaknya kambuh atau apa. Ane pun pulang. Nah, Pak RT ini mengantar Pak Jainal menuju ke pos ronda. Itu ngomong sama warga. Gitu, agar kalau ada apa-apa gimana-gimana jangan main hakim sendiri. Ini tujuannya ke situ seperti itu. Gitu. Nah, Ane ini pulang. Gitu. Sesampainya di kontrakan, Ane membuka pintu kontrakan kan. Cekrek lah. Ya ampun, aku lupa ngunci pintu, ya kan? Tadi ditinggal ke Pak RT saking gugupnya mungkin Ane sampai lupa ngunci pintu. Udahlah, udah ngantuk gitu kan. Ane akhirnya masuk dan menutup pintu. Saat Ane di dalam kontrakan ini, Ane tenang. Oh, berarti Mas Hendrik masih tidur. Udahlah, aku mau istirahat, besok berangkat pagi. Gitu kan. Ane pun langsung masuk kamar. Pada saat Ane ini masuk kamar, ya kan, tiba-tiba Ane dikagetkan. Ane ini gak bisa ngomong apa-apa.
Ana melihat di situ justru malah Hendrik dan Roni di atas kasurnya Ana. Mereka berdua ini diem ya, sambil jongkok semua dalam keadaan telanjang bulat. Dan justru yang lebih parah ini malah si Roni. Tubuh Roni ini udah dipenuhi dengan koreng. Entah mungkin ini gak pernah mandi atau apa. Kalau si Ana masih sayang sama kakaknya, dituntun di kamar mandi, dimandiin segala macem. Ini Roni kan dalam keadaan tubuhnya ini penuh koreng. Saat Ana sedang ketakutan, tiba-tiba mereka langsung beranjak, bangkit dari kasur itu, lompat dan langsung menarik Ana. Ana ditarik dan langsung dijatuhkan di kasur. Mereka berdua ini benar-benar di luar kesadaran, justru malah tampak seram. Mas Hendrik, tolong. Dibungkam lagi, dicekik lagi, bahkan berkali-kali perut Ana ini dipukul-pukul sama si Roni. Mereka pun langsung merobek paksa jaket yang dikenakan Ana. Dibungkam lagi, dibungkam sampai pada akhirnya ini mereka ini malah justru mau memperkosa Ana. Dan mereka ini malah kayak berebut. Mas, tolong. Dibungkam lagi. Mereka ini kayak berebut, pengen memperkosa Ana. Nah ini Roni tiba-tiba di situ, ini gimana ceritanya? Nah mungkin ini Roni bisa masuk ke situ ini saat Ana nganter Pak Jainal ke Pak RT. Mungkin seperti itu. Apalagi Ana lupa ngunci pintu. Mungkin disitulah nggak ada yang lihat masuknya si Roni ke dalam kontrakannya si Ana. Pintu nggak dikunci. Nah Ana terus berontak, tolong. Jadi bener-bener Ana itu melihatnya ya kan. Ini kok kayak setan-setan gitu loh. Ini kayak hantu-hantu. Apalagi si Roni baunya minta ampun. Mereka berdua ini tanpa busana, bener-bener bugil, udah rakus banget dan saling berebut. Akankah Ana ini bisa selamat? Karena memang tenaga mereka ini kan tenaga di luar orang normal, orang kesurupan, kesetanan gitu kan. Bisa nggak nih Ana selamat? Saksikan di part 2-nya. Wah ini ceritanya ngeri banget. Bukan hantu yang dilawan Ana, ini kakaknya sendiri dan sahabatnya. Tapi dalam keadaan seperti itu, mau diperkosa sama orang gila. Dan ketika Ana teriak-teriak nggak ada yang bisa menolong karena lagi-lagi dibungkam, lagi-lagi dibungkam. Kalian ini harus menonton part 2-nya, dimana part 2-nya ini penentuan itu keselanjutan ceritanya, bagaimana berhasil Kak Ana diselamatkan. Wah ini lebih seru dan terornya ini lebih mengerikan. Dan kita juga belum tahu kan siapa si Ningsih gitu kan, kok jadinya seperti ini. Nah itu ceritanya yang sangat mengerikan sekali. Saya mengucapkan terima kasih buat pengirim cerita. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita gitu ya. Nah buat teman-teman di rumah ya, kalau punya cerita menarik atau apa segala macem, ini kalian bisa kirimkan ceritanya. Contohnya seperti ini. Nah dikirim per paragraf atau per kalimat gitu, jangan sampai berantakan. Akhir-akhir ini udah mulai banyak nih yang ngirimnya bener, makanya saya ini bisa langsung tayang. Ketika saya lama nggak tayang kan kadang-kadang tim ini lagi milih nih cerita, ini mana nih yang paling mudah atau mungkin yang lebih jelas ceritanya, alurnya gitu kan. Nah seperti ini nih ceritanya, seperti ini, jadi jelas. Dikirim per paragraf atau per kalimat, dikasih jeda. Oke, nama yang mau disamarkan, begitu juga kasusnya seperti apa, teror hantunya seperti apa, penyelesaiannya seperti apa, jelas. Kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinju, atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 0858704333336. 3-nya 4 kali. Saya ulang 0858704333336. 3-nya 4 kali. Ya, jangan lupa loh dikasih nama dan nama kota agar tidak tertumpuk dengan WhatsApp lain. Tujuannya ini ketika saya udah bisa ngebales, saya free gitu, ini saya bisa langsung nemuin nama kalian, saya bisa langsung save gitu. Tapi kalau kalian nggak ngasih nama, langsung ketumpuk, ya kan? Nanti saya balas lama dikira sombong. Gitu. Alangkah baiknya langsung dikasih nama dan nama kota. Tujuannya ini nggak cuma untuk ngirim cerita gitu. Ini juga kita bisa akhirnya kenal tambah deket. Dan kalian ini nanti akan saya masukkan ke dalam grup RAW gitu. Grup keluarga Rian Agus Widodo. Gitu. Ini nanti kalian langsung mendapatkan informasi mengenai tayangan-tayangan terbaru. Terus mulai dari kayak merchandise apa segala macem yang mengenai channel-channel saya gitu ya. Oke,
dan itu semua langsung dari handphone saya. Saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini banyak rezeki melimpah. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Panjang umur, sehat selalu. Amin. Akhir kata saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri.